Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya berdoa. Dikutip dari buku Agar Orang Sibuk Bisa Menghafal Al-Quran oleh Bahirul Amalihari. Allah SWT telah memerintahkan kita agar berdoa kepadanya. Juga telah menjelaskan bahwa hanya Dialah yang dapat mengabulkan doa, bukan yang lain. Allah juga memaparkan bahwa sebagian dari doa dilakukan oleh malaikatnya. Maka Allah menganjurkan kepada setiap muslim agar berdoa kepadanya, baik di saat sempit maupun lapang, dalam hati maupun terang-terangan, sehingga ia memperoleh pahala dari Allah SWT. Dalam Islam diajarkan ucapan-ucapan Islami yang disunahkan untuk diucapkan saat kita ingin melakukan sesuatu atau dalam kondisi tertentu. Misalnya, jika kita ingin memulai sesuatu, kita membaca Bismillah dengan nama Allah SWT agar kita mendapatkan pahala dari apa yang kita kerjakan. Allah SWT berfirman, dan Tuhanmu berfirman, yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Quran Surah Al-Mu'min ayat ke-60. Dan pada Surah Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, maka jawablah bahwasanya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang tidak mau memohon sesuatu kepada Allah SWT, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah. Mintalah kepada Allah SWT akan kemurahannya, maka sesungguhnya Allah senang apabila dimintai sesuatu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Mas'ud. Dengan demikian, jelas hanya Allah SWT yang mampu membuat seorang hamba membaca dan hafal Al-Quran dengan yang baik. Maka sudah seharusnya kita selalu bersungguh-sungguh untuk memohon pertolongan Allah SWT, terutama pada waktu-waktu mustajab doa. Misalnya, setelah sholat wajib atau ketika sholat tahajud. Dalam hal ini, ada pula hadis Nabi SAW tentang doa khusus untuk menghafal Al-Quran. Diambil dari Kitab Al-Jami'ul Saghir oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti halaman 119. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, apakah kalian mau saya ajarkan kalimat yang Allah akan memberi manfaat dengannya dan berguna bagi orang yang diajarkannya? Sholatlah malam Jumat 4 rakaat. Bacalah pada rakaat pertama surat Al-Fatihah dan surat Yasin, rakaat kedua Al-Fatihah dan surat Ad-Dukhan, dan rakaat yang ketiga Al-Fatihah dan surat As-Sajdah, rakaat yang keempat surat Al-Fatihah dan surat Al-Tabarak Al-Mulk. Bila selesai membaca tasyahud sebelum salam, bacalah tahmid pujian dan sanjungan kepada Allah SWT. Kemudian bacalah salawat kepada para nabi dan memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Kemudian baca doa, Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma'ab qaitani warhamni min an atakalafa ma la yaghnini warzuqni husnul nazi fi ma yurni ka'anni Allahumma badi as-samawati wal ar zal jalali wal ikram wal izzati lazita tarama as'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika nuri wajhika antal zima qalbi hafaz kitabak kama allamtani warzuqni an atlu al naji allazi yurdikanna as'aluka an tunawwiri li kitab basari wa tatabihi lisani wa tufarrija bihi karbi wa tashraha bihi sadri wa satamila bihi badani wa taqwini ala zalika wa ta'inani alaihi fa innahu la ya'inani alal khairi airuka wa la yuwafiq law illa anta, yang artinya, ya Allah, rahmatilah aku agar mampu meninggalkan maksiat selamanya selama kau kekalkan atasku, dan rahmatilah dari beban yang tidak berguna bagiku, dan berilah aku penglihatan yang baik terhadap apa yang kau ridai dari aku. Ya Allah, pencipta langit dan bumi yang memiliki keagungan kemuliaan, keperkasaan yang tidak berkurang, saya mohon kepadamu ya Allah, yang maha pemurah dengan keagunganmu, cahaya wajahmu, agar kau tetapkan hatiku hafal kitabmu, sebagaimana kau ajarkan kepadaku, dan berilah kemampuan untuk membacanya sebagaimana kau membaca ridai dariku. Dan saya mohon kepadamu ya Allah, agar engkau memancarkan cahaya dengan kitabmu pada penglihatanku, dan berbicara dengannya lidahku, dan mengatasi dengannya kesulitan hidupku, dan melapangkan dengannya dadaku, dan beramal dengannya badanku, dan menjaga diriku dari semua itu.
dan tolonglah atasnya, karena sesungguhnya tidak ada yang menolong dalam kebaikan selain-Mu ya Allah. Tidak ada yang dapat menepati kecuali Engkau. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi